Maka alhamdulillah masih kita bersama-sama menunaikan salat Isya sekaligus salat tarawih di Masjid Polsek Kota Agung Darmasraya Sumatera Barat ini. Maka pada kesempatan malam ini kita akan membahas perkara yang berhubungan dengan Siyami Ramadan dalam pembahasan pembatal yang muttafaq alaih, dari pembatal-pembatal yang disepakati oleh kaum muslimin. Maka ada banyak. Yang pertama adalah makan, dan yang kedua adalah minum. Dan pendalilan dari makan dan minum di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis. Adapun di dalam ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Maka di dalam ayat Al-Quran di sini, makanlah dan minumlah di saat waktu sahur sampai terlihat dari ufuk fajar yang mengeluarkan cahaya putih yang dinamakan di Al-Quran dengan benang putih di atas benang hitam dari kegelapan malam. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan berpuasa, menahan makan dan minum sampai kepada awal malam, yakni sampai kepada maghrib. Maka inilah pendalilan bahwa makan dan minum setelah azan fajar yang kedua, al-fajru tsani, dia adalah pembatal dari puasa. Adapun yang ketiga adalah al-jima', berhubungan badan di siang Ramadan. Maka berhubungan badan di siang Ramadan juga termasuk dari pembatal sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis. Adapun ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyam arafathu ila nisaikum. Maka dihalalkan bagi kaum muslimin untuk berhubungan badan dengan istrinya di malam-malam Ramadan. Maka mafhum al-mukhalafah di siang Ramadan hukumnya pembatal dari puasa. Dihalalkan hanya di malam hari. Adapun di siang hari menjadi pembatal dari puasa. Dan demikian di dalam hadis yang lebih tegas lagi tentang pembatal puasa dari berhubungan badan, seperti datang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan juga datang dari Aisyah, di mana seseorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, telah binasalah aku. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu. Wahai Rasulullah, telah terbakar aku." Seakan-akan dia terbakar badannya dari api neraka. Maka ditanyakan oleh Nabi apa yang terjadi. Dikatakan orang itu kepada Nabi, "Jama'tu zaujati fi nahari Ramadan. Wa ta'tu zaujati fi nahari Ramadan." Maka aku mendatangi istriku di siang hari di bulan Ramadan. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk berbuka, fa'aftara, kemudian membayar kafarah. Yang kafarahnya itu dari 3 pilihan. Yang pertama, membebaskan budak jika mampu. Yang kedua, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan yang ketiga, jika tidak mampu, untuk membayar diat 60 fakir miskin dibayar. Maka ini yang diinginkan dengan kafarah. Maka ini pendalilan tentang batalnya orang-orang yang berpuasa yang berhubungan badan di siang Ramadan dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah 3 perkara yang muttafaqun alaih. Dan perkara yang keempat adalah ad-dukhan wa syishah. Maknanya ad-dukhan adalah rokok ataupun smoking, dan syishah. Syishah itu juga dari tembakau, dari rokok. Namun tidak kami dapati di Indonesia kecuali di restoran-restoran Arab, yang mana mereka itu seperti rokok, ada tempatnya, yang mana dia itu tembakau yang dibakar, kemudian dikasih parfum dan ada rasa stroberi, rasa yang lainnya. Maka dia nanti akan ada selang panjang disedot, ditiup, seperti itu. Maka itu namanya syishah.
Itu di Indonesia wallahu alam tidak kita ketahui orang-orang menggunakannya kecuali orang-orang Arab di Jakarta dan di yang lainnya yang mereka melaksanakan seperti itu. Dan kami di Yaman banyak sekali orang-orang yang minum seperti itu ataupun di Saudiyah. Alhasil kedua, baik rokok ataupun shisha, keduanya jenis yang sama. Maka keduanya jenis yang sama, maka keduanya adalah pembatal dari puasa. Lalu mana pendalilannya bahwa merokok adalah pembatal dari puasa? Dikiaskan oleh para ulama seperti minum. Karena di saat orang merokok, dia memasukkan dari asap rokok, dari nikotin dan tobacco ataupun tembakau ini masuk kepada kerongkongan dan melebihi dari batas kerongkongan tempat masuknya makanan, bahkan sampai kepada lambung, paru-paru dan lambung. Maka ini sama dengan meminum. Maka oleh sebab itu rokok di bahasa Arabnya adalah syurbi ad-dukhan. Orang yang merokok itu kalau di Indonesia hanya merokok. Kalau di Arab dinamakan syurbi ad-dukhan, meminum tembakau. Dinamakan meminum kenapa? Karena bagaikan orang yang minum, memasukkan ke kerongkongan. Dan batasan dari orang yang batal puasanya karena makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke kerongkongan, terutama dengan syahwat seperti makanan dan minuman, maka telah batal. Dan begitupun rokok dikiaskan kepada makanan dan minuman yang masuk kepada kerongkongan dengan syahwat. Kita katakan dengan syahwat, na'am. Dan inilah yang menjadi poin. Maka syahwat ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai pendalilan, yang diinginkan makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah syahwat. Maka di sini jika kita menyedot air untuk istinsyak kemudian kelebihan masuk, tidak membatalkan. Dan begitupun di permasalahan yang akan datang seperti orang-orang yang diinfus. Telah terjadi ikhtilaf para ulama, infus itu apakah pembatal puasa atau tidak? Lalu bagaimana dengan diinfus? Tidak ada. Infus itu tidak istilahnya mengangkat hawa nafsu, pelepas dahaga itu tidak. Namun memberikan kepada tubuh kekuatan, namun tidak memberikan syahwat. Maka dari sini, kayak tadi permasalahan merokok. Merokok itu dinamakan pembatal puasa karena apa? Terpenuhinya makan dan minum dengan kias. Makan dan minum apa definisinya? Memasukkan makanan dan minuman sampai ke kerongkongan, ditambah apa? Syahwat yang terpenuhi. Di saat kita di siang Ramadan, kemudian panas dan sebagainya, kita melihat ada minuman yang dingin. Maka hawa nafsu kita ingin untuk minum. Maka jika kita tidak takut kepada Allah, kita minum, maka masuk definisinya batal di sini karena apa? Masuk air minum yang kita inginkan, yang dingin itu dengan syahwat yang terpenuhi. Inilah dari pembatal puasa, dari makan dan minum dengan syahwat. Dan begitu pun rokok. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa kias dari makan dan minum kepada rokok itu adalah kias yang benar. Karena terpenuhi melebihi kerongkongan, melewati kerongkongan dan masuk ke dalam, dan juga terpenuhinya hawa nafsu. Maka dari sinilah kias rokok kepada makanan dan minuman sebagai pembatal. Dan ini adalah madhab dari jumhur ulama yang banyak sekali. Sehingga awas, jangan ada yang mengatakan merokok itu tidak membatalkan karena dia bukan makan dan minum. Kita katakan justru dia makan dan minum. Maka yang kelima adalah bagi perempuan yang haid dan nifas. Maka jika perempuan yang sudah balighah, di saat dia di pagi hari sahur, alhamdulillah makan sahur. Kemudian di siang hari, di saat dia setelah zuhur misalnya, pergi ke WC, kemudian dia dapati apa yang biasa datang setiap bulannya. Maka pada saat itu dia sudah batal puasanya secara otomatis. Kenapa? Karena telah dilarang oleh syariat untuk menahan puasanya dan harus berbuka. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian dalam keadaan haid, fa innaki idza hitti lam tusal wa lam tasum,
Maka anti, wahai perempuan yang berbicara tadi, jika anti dalam keadaan haid, maka tidaklah anti berpuasa dan sholat. Maka di sini poin pendalannya dikatakan oleh Nabi, orang yang haid maka langsung dia itu batal puasanya. Karena di dalam syariat tidak boleh berpuasa orang yang haid dan nifas. Maka inilah poin pendalilan yang kelima, yang muttafaqun alaih, yang sepakat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mereka orang-orang yang memutuskan dari niat puasanya. Seperti kita telah memahami bahwa niat berpuasa adalah syarat. Dan niatnya itu di malam hari sesuai asar datang dari Hafsah binti Umar dan dari saudaranya juga Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Yang keduanya meriwayatkan la siyama liman lam yubayyitu niyah. Tidak ada puasa bagi mereka orang-orang yang tidak meniatkan di malam bulan Ramadan. Maka niat berpuasa itu di malam hari. Kemudian dari pembatal yang keenam yang berhubungan dengan niat ini adalah qata'a wa azama biqat'in niyah. Seseorang di siang hari yang berpuasa kemudian berazam, berniat keras untuk membatalkan puasanya. Maka jika dia berniat untuk membatalkan puasanya, maka telah batal. Maka ini adalah pembatal yang keenam. Apa itu? Berniat, berazam untuk membatalkan puasanya, maka telah batal. Apa maksudnya di sini? Misalnya seseorang yang mana dia itu ingin mudik, bersafar di siang hari. Maka dia bersafar misalnya ke Jakarta ataupun ke Bandung. Maka pada siang hari itu dia sudah berniat untuk berbuka. Maka langsung puasanya terputus dengan niat berbuka tersebut. Di mana dia safar, maka safar boleh untuk berbuka. Rukhsah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian di siang hari Ramadan yang safar dan berniat untuk berbuka ataupun sakit, maka boleh untuk berbuka namun dibayar di hari yang akan datang. Maka orang ini di saat berazam untuk berbuka puasa telah putus dari puasanya. Maka wajib untuk dia itu keluar dari puasanya. Maka inilah 6 pembatal puasa